ibunda sakit. Ya. Sakit. Terus sampai meninggal, beliau tempat ke rumah memang ngadirin gitu kan. Dan meninggalnya, maaf saya sebut Mas, sampai saya tanya ke bapak saya, Pak, bapak diamplopi berapa sama Mas Luki? Cuma 100.000 Mas. Amplop apa itu? Ya katanya nyumbang ibunda saya meninggal. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu 2024 diikuti 3 paslon. Salah satunya adalah paslon 02, yaitu Luki Hakim Saifuddin. Calon Bupati Luki Hakim yang dulu pernah mundur dari jabatan Wakil Bupati bersama Nina Agustina, tentu orang banyak tahu siapa Luki Hakim. Tapi ada orang terdekat yang lebih kenal dengan Luki Hakim. Apa yang dikenalnya? Sejauh mana Luki Hakim setiap harinya seperti apa? Karakter, sifatnya, dan lain sebagainya. Kita langsung saja dengan narasumber utama, yaitu Kang Dadi Carmadi. Selamat datang Kang Dadi. Ya. Assalamualaikum. Baik, langsung saja Kang Dadi. Kang Dadi ini sudah tidak asing lah, sudah lama menghilang ya. Ya dulu sangat nempel banget dengan Luki Hakim gitu. Melekat. Ya. Waktu sejak 2020 itu ya, sampai sudah jadi wakil bupati dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan Kang Dadi ini siapa nih? Maksudnya mungkin Kang Dadi orang mana gitu kan? Perkenalkan dulu, silakan. Sebelumnya saya terima kasih nih Mas Ahmad. Saya Ya. tadinya pengennya 2024 ini tidur aja gitu kan. Istirahat maksudnya. Istirahat total, tidur, karena sudah punya cucu juga. Jadi ya nimang-nimang cucu lah gitu. Artinya Oke. tanpa ada apa namanya gangguan atau hubungan. Karena teman-teman kan semua ada di semua paslon ya. Baik di 01, 02, 03. Tapi ini terima kasih malam ini. Saya lebih akrabnya dipanggil Dadi kan. Oke. Kalau lengkapnya pada umum Wong Dermayu ya. Ya Kang lah saya manggilnya. Artinya baka Wong Dermayu ku arane zamane kula anu mah orang angel-angel. Aran aslinya kan Carmadi kan. Oh, Carmadi. Cuma dipanggil Dadi-Dadi gitu. Jadi saya ini sekaligus juga minta maaf pemirsa ngomongnya maaf campur Jawa ini. Oke. Jadi apa namanya orang bisa hilang campur Jawa nih. Karena asli Indramayu. Karena asli Indramayu dan Oke. kebetulan apa namanya ya rada lancar itu mungkin bahasa Indonesianya setelah melekat gitu ya, setelah melekat dan sering menerima dari masukan tamu dan lain-lain gitu kan, dan ya semualah hampir yang kita tangani pada saat kenal dengan beliau. Memang prosesi perjalanan waktunya saya kira bukan Oke, Kang Dadi dulu. Orang mana Kang Dadi itu aslinya gitu? saya asli kelahiran Tempel, Kang. Oh, Tempel. Tempel, Desa Tempel, Kecamatan Lelea. Kan dulu ketua, ya tangan kanan lah ya, tangan kanannya LH ini. Dan ketua LHC, Luki Hakim Center. Gitu. Iya, Ya, betul ya Kang ya? betul. Jadi itu sebab karena mungkin nggak tahu kenapa ya. Tadi saya sampaikan di awal, saya lebih baik tidur gitu kan. Oke. Karena apa? Karena kok saya disebut ketua Luki Hakim Center, tapi ya sudah mungkin tidak digunakan atau sudah tidak mungkin tidak diperlukan gitu kan. Oke. Namun demikian saya juga kaget gitu loh. Artinya apa ya, jari wong dermayu malah ke udan laka angin, kok ujuk-ujuk HP langsung diblokir kan gitu. Oh gitu, sama LH? Sama beliau. Dan itu terakhir terjadi pada saat terakhir ketemu di salah satu kafe barak kalau nggak salah di Indramayu.
Memang saya dalam pertemuan menyampaikan sih, ada yang saya sampaikan ke beliau karena kaitan kepastian kan pada saat itu ya masih. Mungkin sebelum ke situ Kang Dadi ya, coba ceritakan perkenalan gitu, kenal dengan Luki Hakim itu kapan, apakah sejak kecil gitu atau pas kapan, pas 2020 kemarin atau gimana coba. Perjalanan kenalnya dulu gitu. Saya nggak lama Kang, karena beliau itu sebelum saya dipercaya atau dimandati sebagai LHC yang melekat dengan beliau kan beliau tahu kalau hari-hari itu pada saat itu saya ada dua profesi. Yang satu saya ngurusi sertifikat wakaf waktu itu Mushola Masjid Said Indramayu, kebetulan dipercaya juga jadi ketua masyarakat cinta masjid Kabupaten Indramayu dan kemarin berhasil Tahun 2019. 19. Jadi mengenalnya 2019, 2020 ada kenal mungkin dengan saya. Nah, karena pada saat penyerahan sertifikat wakaf itu saya menghadirkan dan diizinkan sama ketua umum saya itu menghadirkan Pak Dr. Agung Laksono yang tempatnya di kampus Kiai Abbas waktu itu di Kampus Putih ya. Iya, Segeran. Nah, mungkin mengenal karena banyak musola masjid dan lain-lain gitu sehingga beliau perkenalan pun bagus karena perkenalannya saya di masjid. Pada saat sholat Jumat awal di masjidnya di masjid perumahan saya yang tinggali sekarang. Kemudian pasca perkenalan barter nomor HP gitu kan. Sharing. Beliau mungkin banyak pengen tahu Indramayu, ya saya senang gitu kan. Karena waktu itu belum menjadi bupati dan wakil bupati. Ya, 2019 ya. Iya. Mendekati. Tapi sudah masa-masa kampanye kalau nggak salah gitu kan. Gitu. Begitu menang, beliau dipercaya jabatan, ya saya tetap silaturahmi gitu. Sowan ke beliau. Bahkan saya tawarkan pada saat itu apakah beliau bersedia menjadi pengurus masyarakat cinta masjid waktu itu kan. Beliau menyatakan bersedia dan ada niatan sama-sama ingin membangun dari masjid. Ya berjalan waktu. Berarti termasuk Kang Dadi ini termasuk waktu itu membantu Luki Hakim waktu Pilkada 2020 itu. Setidaknya ya. Sampai duduk pun ya. Setidaknya ya. Karena masih ada foto-foto saya gitu kan, zaman masih perjuangan zaman itu ya. Cuma karena melekatnya kan saya di beliau walaupun memang masih jauh ya. Pernah sosialisasi di desa kita segala macam kan gitu. 2019 kalau nggak salah. Nah itu dia. Jadi karena sama didasari dengan niat baik mungkin kan kita sampai saling percaya lah gitu. Saling percaya dan saya juga jaga nama baik beliau. Beliau juga insya Allah pada saat itu masih ada kepercayaan gitu kan dengan saya. Nah itu ketika pasca dilantik itu kok katanya Kang Dadi ini juga di kantornya wakil bupati juga ya, nempel gitu. Selekatnya itu kayaknya lebih lekat saya ya dengan yang lain gitu, dibanding pasca kalau nggak salah ada Pak Aan waktu itu karena nggak tahu ada peristiwa apa gitu kan dengan partainya kan. Kalau saya datang ke beliau itu kan bukan berbaju warna partai, maaf ya gitu. Waktu itu kan saya berbajunya ya tadi MCM itu. Ya LHC itu kan. MCM dulu Pak. Masyarakat Cinta Masjid itu ya, sertifikat wakaf. Iya. Nah, setelah itu kita berjalan karena banyaknya sosial gitu dengan saya karena kan sertifikat itu nggak bisa spontan gitu kan, karena harus diukur segala macam. Beliau senang gitu kan. Intinya mah dekat lah gitu lah ya. Dekat. Oke. Nah ini kan Kang Dadi kan deket banget ya dengan LH ini, sehingga katanya pernah tinggal serumah gitu ya. Di rumah dinas itu kalau beliau banyak tamu kan saya Kang. Jadi yang menerima tamu? Ya paling tidak menemani dan sekaligus bukan menjadwal dan hanya itu ya bukan hanya menjadwal maksudnya gitu. Kadang-kadang ya ini kan namanya beliau banyak ya tamunya dan ininya ya kita membantu gitu kan prosesi jam gitu kan paling tidak gitu.
Dan kadang-kadang kalau beliau lagi nggak ada di Indramayu pun ya kita bantu gitu kan Oke. untuk memfasilitasi silaturahmi gitu Berarti kan. dipercayalah nih Kang Dadi nih sama LH ini waktu itu ya. Betul, betul. Oke. Nah, berarti LHC ini terus berjalan ya sampai Baru timbul setelah 2021 kalau nggak salah, 21 karena itu diawali dari mobil kalau nggak salah Xenia ya kalau nggak salah mereknya atau saya sorry mau nyebut nama merek ada tulisan LHC ya saya masih ini apa gitu kan oh nggak Kang ini apa namanya Luki Hakim Center gitu. Ya saya nggak nanya ini ketuanya siapa segala macam siapa pada saat itu kan tapi ini organisasi gimana gitu kan mau kita jalani ya udah Kang gitu kan kita jalan gitu kan dan sempat saya juga apa namanya kegiatan LHC pada saat itu selain apa ya salah satunya menjembatani dari komunikasi itu membuat surat menyurat gitu kan surat menyurat yang paling Kang Dadi nih ngurusin surat menyurat. di LHC-nya ya di Iya, LHC-nya itu surat menyurat dalam konteks tadi silaturahmi itu gitu. Oke. Kan antar lembaga segala macam. Nah karena ketua kan justru semakin banyak 2021 per 2002 2003 pertemanan dan hubungan yang apa Deket namanya lah. Tiap hari ketemu lagi yang ya. menggantung harapan gitu kan seolah-olahnya yang dikunjungi tentu kan menggantung harapan atau ingin meneruskan dari silaturahmi itu gitu. Iya, iya. Ya tentu zaman sekarang zaman canggih kita buat grup kan gitu yang namanya grup LHC di dalam grupnya itu ada WA teman-teman gitu kan yang satu sama lain saling mengisi daripada kepentingan sosial. Nah ada satu surat yang atau satu keinginan gitu pada saat itu ingin menggali kalau di Indramayu kan pada umumnya wong tani mas ya. Iya. Wong tani sehingga saya mengharapkan figur ke depan itu bagaimana paham tentang pertanian gitu kan. Sehingga saya gimana nih kalau kita coba silaturahmi ke Al Zaitun. Oke. Ya kan. Oke, ya. LHC itu gitu kan. Ya saya karena kalau ke Al Zaitun itu tanpa ada surat nggak bisa. Walaupun pada saat itu beliau masih menjabat wakil bupati kan nggak punya kop surat wakil bupati. Iya. Oh, pakainya LHC. Pakainya LHC. Oke. Yang tanda tangan saya Itu dengan surat apa itu? Berkunjung atau apa? silaturahmi. Iya. Ya berkunjung lah gitu. Berkunjung. Luki Hakimnya. silaturahmi. Iya, yang tanda tangan saya ketua LHC. Oke. Nanti masih ada kok suratnya. Oke. Dan diterima di Al Zaitun satu hari dalam rangka silaturahmi yang satu harinya yang sempat viral kemarin itu saya sempat mendampingi karena sebetulnya tidak ada jadwal pada hari kedua cuma diminta untuk mendampingi diminta hadir gitu pada hari besar yang ada di Al Zaitun itu. Nah, tadi kurang lebih pada saat hubungan karena kan kadang ada, kadang tidak ada gitu kan. Waktu itu tidak mulus full gitu ya, Mas LH di Indramayu. Itu kurang lebih mungkin teman-teman yang dalam satu wadah itu kan bukan hanya LHC ya, yang merumpun itu ada dari Paksi, ada dari maaf saya sebut ya, Iya, nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Ada dari Aljabar, pokoknya semua hampir lah gitu, komunikasi semua LSM pada satu kurang lebih. Masih menjabat kan? Masih ada 18 apa 20 LSM, termasuk ada beberapa juga ya kita tamui gitu. Kita tamui, apa yang bisa dibantu oleh beliau pada saat itu. Gitu. Nah, terakhir kita bersurat di Al Zaitun kemudian sempat viral dan dari viralnya itu membuahkan surat panggilan dari Mabes Polri kan gitu yang minta keterangan yang statusnya adalah panggilan gitu kan. Ya saya juga ikut dipanggil Mas di Mabes Polri. Karena tanda tangan surat tadi ya, gitu. LHC itu. Mungkin karena apa tapi ya kan di YouTube ada itu yang pakai baju batik kapten gitu karena saya mendampingi. Ya, saya kaget ya Mas karena artinya
ya saya nggak tahu seviral itu gitu kan, nggak nangkep gitu kan, nggak nangkep atau nggak kebayang gitu kan sebegitu viralnya sehingga saya ya dimintai keterangan oleh Mabes Polri. Dan saya melapor karena pada saat itu kan teleponnya ini rada susah gitu dihubungi. Mas Sehingga Lukinya. ya sehingga saya ngechat, Mas, saya foto gitu bahwa ada panggilan dari Mabes Polri, terus beliau nyatakan, oh iya saya juga sama. Ya, saya minta petunjuk gitu kan. Ya karena saya, maaf pada hari itu saya benar-benar dalam kondisi tidak ada dana pada saat itu, tidak bisa berangkat ke Jakarta, saya tadinya minta bantu gitu kan, minta petunjuk itu untuk minta bantu bagaimana sampai ke sana. Karena nggak bisa dibantu, saya nelpon salah satu anggota DPRD yang masih aktif pada saat itu. Saya minta dibantu, tolonglah gitu. DPRD provinsi ya di Jawa Barat. Mas, saya yang dipanggil Mabes Polri tentang ini. Saya kondisinya begini gitu. Sampai saya screenshot isi saldo rekening kan gitu. Oh benar-benar lagi kosong gitu kan. Ada di top up lah, saya dibantu. Itu masih menjabat LH itu? Masih. Kalau nggak salah masih ya, kalau nggak salah. Yang LJ itu nih. Oke. Apa sudah kalau nggak salah masih deh karena Masih ya? iya. Karena mundur itu kan pasca interpelasi, Mas. Kalau nggak salah inget ya, saya kan perjalanan prosesi interpelasi, mengikuti gitu kan, bagaimana di dalam interpelasi itu siapa yang dikomunikasikan Mas Luki dengan siapa, saya ada kan gitu. Kemudian Termasuk waktu LH mundur, Kang Dadi di mana itu posisinya? ya saya ada dan saya masih Ngikut proses juga? masih ikut, tapi saya nggak ikut mengantarkan surat. Oke. Karena Enggak, maksudnya rencana mundurnya barangkali sebelum surat dah. kalau rencana mundurnya Mas LH justru yang pertama kali kan gitu Mas. Yang pertama kali kita sharing ke Mas LH, Mas kalau kondisinya begini ini gimana gitu kan. Oke. Sehingga nggak tahu nih, saya juga 1-2 hari ini kan viral ada beberapa media yang menyatakan kalau tidak mundur metu awak abang gitu. Artinya tidak membawa sangu atau pesangon gitu kan. Ini kan saya dengar lagi rame gitu kan. Ternyata ada yang bisa membuktikan bahwa mundurnya itu ada membawa dana ya gitu kan. Tapi saya tidak dikasih tahu gitu. Oke. Tapi saya mereviewnya itu, saya ingatnya itu terakhir sekali pada saat beliau jadi mencalonkan diri anggota DPRD, saya masih komunikasi, cuma sudah nggak bisa ketemu. Iya, karena saya WA nggak aktif itu, WA saya di blok itu pada saat habis Lebaran. Kemarin itu? Betul, Idul Fitri 2024. Oke, baik Kang Dadi. Maksudnya kan artinya Kang Dadi ini memang melekat sering ya sampai proses mundurnya LH juga ikut tahu dan lain sebagainya. Nah, saya mau tanya ini, maksudnya menurut Kang Dadi ini, Mas Luki Hakim ini seperti apa gitu orangnya? Pernah gimana gitu orangnya? Ya itu yang sering saya bahas, karena kalau kita malam habis kunjungan ke warga, saya ini kan kalau ngobrol dengan beliau terbuka ya, nggak pernah kita tutup-tutupi. Yang terakhir saya ikut meeting berapa ya, kalau nggak salah berlima atau berenam, saya menyampaikan 3 hal itu. Mas, kapan sih kita punya rumah di sini gitu, Mas LH punya rumah di sini, kemudian maaf ya saya sebut tadi, kalau bisa ya punya istri gitu kan di sini, sehingga yang saya tahu kan gitu ya nggak tahu barangkali sekarang sudah punya istri, tapi ya semua sudah tahu ya gitu keadaan yang sebenarnya. Tapi kan saya pernah menanyakan dan usul itu gitu. Artinya jangan sampai kalau menjadi kandidat gitu, pada umumnya kita wong Indramayu itu kan ya ada rumahnya di sini kan pantes gitu kan. Artinya ketika ada orang bahasa calon kubu tuh mau curnis itu ada alamatnya. Gitu loh. Jika ditanya, Mas rumahnya di mana? Oh saya di Tempel. Mas rumahnya di mana? Oh saya di Terusan. Gitu kan. Jadi seindah itu bayangan saya gitu. Karena kan ya bukan berarti harus mewah ya barangkali. Mungkin bukan tipenya atau bagaimana saya nggak paham. Tapi ya usulan saya tadi itu yang 2 hal itu kan sensitif sebenarnya gitu.
Artinya ya silahkan lah gitu anunya beliau gitu. Tapi pendapat saya ya yuk kita benahi gitu kan. Oke. Dibenahi sehingga kita biar Itu dalam rangka maksudnya menuju 24 maju lagi atau apa itu? Membenahi itu. paling tidak kan kita pantas gitu. Maksudnya bukan berarti saya mengatakan ini tidak pantas ya gitu. Mm-mm. Artinya tadi gitu kalau ada Bapak Bupati gitu kan, ada Ibu Bupati, kalau Oke. ada istrinya kan begitu. Kalau ada Bu Camat, ada Pak Camat kan gitu, istrinya kayaknya selaras gitu, enak gitu kan. Nah kalau ini kan, ya saya memang bukan hanya mempersoalkan anunya gitu loh, tapi boleh dong sebagai orang dekat saya mengusulkan kan gitu, untuk menyampaikan hal-hal itu. Mengapa? Karena saya ingin supaya eh, apa sih ya, baik pantas gitu loh Mas. Hmm. Pantas itu masa sih maaf ya Mas ya, kan garang banget lah gitu. Mm-mm. Ya ganteng lah. Ganteng lah gitu Iya. kan. Mungkin kan ya apa ya lebih lah gitu gantengannya segala macam. Tapi kan masa sih gitu kan nggak bisa. Tapi ya beliau juga pada satu waktu cerita tentang kegagalan rumah tangga gitu di mobil pada saat menuju ke Al Zaitun. Kenapa Mas gitu? Saya bilang, ya beliau cerita gitu. Hmm. Eh, sama istri pertama gimana? Karena saya juga pernah gagal gitu sama istri yang pertama gitu. Saya kita sering terbuka sih gitu kan. Saling curhat lah. Saling curhat kalau di Oke. mobil kita saling ini. Bahkan kalau beliau nanya, ini Indramayu gimana ya Kang gitu kan? Apa artinya konsep dengan ininya ya? Saya bilang kalau masukan yang paling menurut saya itu bisa diterima oleh khalayak itu kalau bisa menguasai ilmu pertanian dulu gitu. Kalau nggak menguasai juga paham lah gitu kan. Tahu lah gitu. Iya, ada rendeng, ada ketiga, ada sadon, ada kali apa kan gitu kan. Artinya saya tadinya pengen mengarahkan ke situ gitu loh. Kita memahami Nggak, diri. sebentar Kang. Itu masih dekat dengan LH ini setelah mundur juga masih dekat gitu. Pasca HP saya diblokir yang nggak tahu kenapanya, saya udah nggak ada Nggak, komunikasi. setelah mundur masih dekat nggak posisinya? Masih ya Masih. walaupun jarang karena beliau kan tadi dua hal yang diketahui oleh pribadinya saya di luar LHC ya. Selain tadi di MCM saya juga aktif di BPJS Tenaga Kerja itu bentuk keagenan yang menerima pendaftaran dari BPJS Tenaga Kerja gitu kan, pembayaran dan sekaligus pencetakan kartu gitu Oke. kan. Jadi karena saya kan melayani dari semua masyarakat lapisan kan gitu. Dan di situ beliau tahu, bahkan sempat ke kantor juga di Cirebon waktu itu. Gitu. Artinya Setelah mundur itu masih dekat berarti kan? masih, Oke. masih. Nah, pas renggangnya itu kan pas mau nyalon bupati ini atau Terakhir saya chat itu cuma melapor hasil TPS di TPS saya tentang Pileg ya. oh pilih kemarin? Iya, Oh, itu berarti terakhir. belum lama ya? Itu terakhir banget. Dan terus kemudian saya Oke. kaget itu kok minal aidin wal faidin pada saat Idul Fitri nggak kebaca gitu. Kemudian hari keduanya saya coba lagi nggak Oke. aktif. Hari ketiganya saya coba pakai HP anak saya, kok berdering HP anak saya kan gitu. Nah, oke. Diblokir maksudnya? Atau Saya nggak pokoknya saya nggak bisa. tapi nggak aktif lah gitu? Iya. Oke. Terus saya masukin ke grup LHC juga beliau langsung keluar lagi ya. Ini saya yang tahu kan beliau. Nah, Iya kan? menurut Kang jadi itu apa tuh masalahnya tuh? Kok bisa begitu? Bisa Saya renggang pernah gitu? sih satu waktu mengutarakan kalau memang saya jadi ganjalan gitu. Oke. Akan menjadi temuan atau kurang senangnya banyak tim, ya nggak apa-apa. Tapi yang boya ngomong gitu loh. Istilah orang Jawa itu kan apa ya? Yang pantas itu maju katon dadane balik katon gigire. Oke. Atau mungkin lebih wong kerja itu ya anak kiyeng ora kanggo, anak kanggo ora kiyeng kan gitu. Mungkin lebih ke sana gitu. Lah ini kan nggak ada angin, nggak ada hujan, ujuk-ujuk diblok. Oh gitu. Ya kan, ujuk-ujuk nggak bisa komunikasi. Yang dilakukan
atau yang ditawarkan gitu dari masa lalu atau yang sekarang lagi berjalan pun saya kira apa ya isinya ya sampai sekarang saya belum mengena gitu karena pada saat itu kita mempunyai impian itu presisi gitu kalau Hmm. desa yang presisi yang di mana ini kok nggak disebut gitu bahkan ke reang-reang ini kan gimana gitu ya tapi saya menghormati haknya Oke, beliau ya oke, dengan oke. gitu. Artinya saya nggak mau masuk terlalu Artinya dalam dan ada apa pentingnya saya. artinya ada apa yang beda gitu, beda haluan atau apa ini? Iya kan? Atau gimana? Ya tentu pasti ya kalau Hmm. kalau maaf ya gitu karena itu kan tadi mungkin kalau anggaplah sekarang saya sudah bukan LHC gitu. Gitu kan Oke. barangkali kan Iya, karena iya, memang iya. sudah tidak ada komunikasi gitu sehingga saya nggak canggung menyampaikan ya gua udah nggak ada kepentingan gitu karena dia sendiri gua udah nggak ngaku saya kan gitu kan. Iya. Kalau bahasa Jakartanya kan lu gue kan begitu barangkali kan. Mm-mm. Ya lu udah nggak kepake lu siapa kan gitu kan. Ya tapi juga tadi yang saya sampaikan ya apalah sekelas saya. Mm-mm. Yang katakan numpang hidup lah barangkali kan mungkin Oke. di rumahnya beliau jadi beban bahkan gitu kan di masa atau jadi tawaan gitu kan Hmm. jadi cemooh jadi gembelnya beliau barangkali kan gitu yang orang ngasih duit saja di mata saya yang kita sebut deh yang orang Losarang gitu Mm-mm. Haji Ami Haji Ibrahim juga sama kok diperlakukan padahal beliau kan ya di mata saya kalau ngasih kan bukan lembaran gitu. Mm-mm. Maaf ya gitu loh. Iya, iya, Sekarang iya. saya tahu persis gitu loh. Artinya ketika kita datang gitu kan dengan baju yang mereka pakai baju warna partai itu, kalau saya kan nggak mas gitu. Mereka pakai baju nggak saya. Karena saya komitmen kita LHC ya sudah nggak bukan partai gitu. LHC ya biasa untuk komunikasi ajang silaturahmi gitu. Tapi pertanyaan yang mungkin bisa menjawab itu kenapa kan bisa saja ada masuk angin barangkali ya Pak Dadi mungkin karena sering ada orang yang ngasih uang di lapangan Mm-mm. atau ada temuan teman-teman kalau Kang Dadi ini harus begini harus barangkali kan begitu ya bisa-bisa saja gitu kan mungkin beliau juga mau nutup aib saya tapi saya kira apapun bentuknya atau alasannya sebagai seorang pemimpin yang melindungi mengayomi dan apa namanya, melayani saya kira ya harus dilepas, keraguan itunya untuk menegur daripada, katakanlah saya sebagai LHC-nya gitu kan, Mm-mm. gitu. Nah, eh, kan berarti kan sudah paham ya sosok LH Kang Dadi ini. Karena kan masyarakat taunya kan ya artis lah gitu ya. Sosok artis lah, mantan wakil bupati lah gitu dan sekarang menjadi calon bupati gitu. Nah, menurut Mas Dadi ini apa sih yang masyarakat belum tahu soal Luki Hakim gitu? Itu Yang terlihat pada saat debat kok. apa itu maksudnya? Yang mana nih? Saat debat itu, saya nonton di rumah itu kan pertanyaan calon 01 kepada 02 paslon 02 itu kan bagaimana tentang kursi di parlemen, Oke. gitu kan. Pada saat itu jawabannya seperti apa, Mm-mm. gitu kan, dan seperti apa. Kemudian melihatkan ada orang yang katanya stunting gitu kan, faktanya kan di lapangan gitu. Ya setajam itu kan kita sudah bisa menilai gitu. Oke. Jadi kalau saya diminta pendapat apakah paslon 02 itu bergayanya, stylenya begitu, ya itu yang saya bisa sampaikan ke teman-teman yang kemarin banyak sekali eh, kolaborasi dengan saya tujuannya saya juga ingin pada malam ini Mm-mm. menyampaikan minta maaf mas Oke. karena banyak sekali yang sudah komitmen pada saat itu dengan saya gitu dengan LHC dan sekarang nggak tahu statusnya apakah LHC itu dimatikan juga nggak tahu gitu apa saya dipecat juga nggak tahu kan. Hmm. Ya sekarang statusnya apa? Kan nggak tahu. Hmm. Terus kalau ditanya kapan berdirinya, ya silakan tanya Pak LH-nya kan gitu. Mm-mm. Kapan berdiri? Cuma kan di video kan sudah banyak berdiri karena memang pada saat itu saya bikin kemeja, saya izin beliau dan diposting kan saya mas izin diposting ya saya bilang karena ini teman-teman saya lagi seneng-senengnya kan gitu Iya, pada iya. saat itu lagi dan itu dibuat di maaf ya di rumah itu kan tapi
Balik lagi tadi pertanyaannya Mas tentang bagaimana sih anunya Pak Paslon 02 tadi pertanyaan begitu. Ya sudah kebaca gitu loh Mas tentang pemahamannya seperti Indramayu gitu kan. Dalam konteks pertanian kan sudah kelihatan. Apakah yakin Mas? Secara personal ya, secara personal LH itu di mata Kang Dadi itu gimana gitu? Kan udah deket lama nih, lah kenal lama kan, dipercaya juga kan. Nah gimana dari personal gitu, menurut Kang Dadi? Kurang bertanggung jawab. Kenapa itu? Kurang bertanggung jawab. Suatu waktu ibunda saya sakit. Oke. Sakit sampai meninggal. Mhm. Coba kebayang nggak Mas dalam konteks itu? Iya. Kepada siapa kalau maaf ya kalau kita petani, maaf Mas. Iya. Tentukan ke pimpinan Mas. Sebagai Nggak ada kejadian apa waktu ibu Kang Dadi meninggal? ya ibunda sakit, Ya. terus sampai meninggal, beliau sempat ke rumah memang ngadiri gitu kan. Dan meninggalnya, maaf saya sebut Mas, sampai saya tanya ke bapak saya, Pak, bapak diamplopi berapa sama Mas Luki? Cuma 100.000 Mas. Amplop apa itu? Ya katanya nyumbang ibunda saya meninggal. Oh, Saya kaget. Artinya tadi yang saya maksud itu kan, kenapa kurang bertanggung jawab? Saya tuntutan dari awal-awal kan cuma minta, tolong dong, kalau mau nyalon kita punya rumah di sini sebagai bahan ajang silaturahmi gitu. oke. Sebagai ajang bukan untuk perpecahan. Sebagai ajang adu dedikasi. Jadi Kang Dadi merasa ditinggalkan atau apa ini maksudnya? Ya tadi kan pertanyaan sebenarnya kalau buat saya kurang bertanggung jawab saja. Kalau kurang bertanggung jawab gimana Mas? Ini pandangan saya ya. Iya, iya. Karena itu buktinya nyata. Silakan kalau Bapak Ibu sekalian dan teman-teman LHC cek aja di rumah saya di Desa Tempel, di Blok Timbangan. Sekarang juga ayahanda saya lagi sakit keras. Ya saya tidak minta apa-apa, cuma doa lah gitu. Tapi kan saya kaget Mas gitu, kaget luar biasa. Kok saya yang orang dekatnya gitu, barangkali saya nggak mengharap sih Mas, walaupun saya butuh untuk sesuatu keperluannya, namanya almarhum kan gitu. Pasti di mana-mana juga membutuhkan uluran tangan dari pimpinan paling tidak. Pada saat itu kan beliau kan pimpinan saya dan masih menjabat. Karena amplopnya itu masih tulisannya. Tapi ya sudahlah gitu loh. Saya sudah tahu karakter yang sebenarnya. Saya kasihan saja Mas kepada warga masyarakat yang baru kenal, baru paham dengan beliau. Saya yang sudah mungkin kalau dihitung bulan atau tahun ya saya kira sudah cukup saya perkenalan dalam dengan beliau. Mengapa saya ada bahasa kasihan ya? Bukalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu banyak. Tidak hanya, kan kalau tanggung jawab itu, saya juga ngomong tanggung jawab kan belum tentu bisa seberapa setanggung jawab itu. Ya saya juga nggak tahu kan gitu loh, yang selalu beredar, bahwa saya akan begini, akan begitu. Ya kalau akan kan semua juga akan Mas. Saya juga akan besok kok. Oke. Selain itu, ada lagi nggak misalnya yang membuat yang ini? Ya saya terpukul Mas. Saya seperti sampah, bahkan lebih jijik dari sampah mungkin. Beliau lupa beberapa musola masjid yang sudah kita singgahi bersama. Oke. Bahkan saya yang paling sakit oleh keluarga itu bukan karena kami nggak mau menghadiri panggilan dari Al Zaitun Mas.
Ini saya bawa surat panggilannya. Ada itu surat panggilan. Dari Mabes Polri pada saat itu. Itu tentang Reskrim Tindak Pidana Umum. Itu waktu itu Itu ya tentang Bapak. Al Zaitun. Sampai segini saya masih temani beliau. Karena memang sama-sama di Padang. Oh iya. Yang tadi cerita itu ya soal Al Zaitun itu. Artinya saya masih beruntung ada orang baik ya yang ketemu saya, walaupun saya juga sudah banyak-banyak ngomong terima kasih ke beliau sehingga saya sampai, karena saya nggak udah minta, tapi ya itu tadi faktanya. Ya saya cuma menggarisbawahi, tolonglah ke depan saya juga tidak melarang siapapun untuk memilih siapapun, hanya pilihlah gitu. Paling tidak yang bertanggung jawab. Oke. Ada hal lain misalkan yang Kang Dadi tahu soal LH? Saya menemani bukan hanya dalam suka dukanya di level sampai ke sana. Pernah juga ada satu waktu kita kejadian lucu gitu kan. Kang, ini bagaimana kok kita dadak-dadakan begini? Ada juga. Tapi ya itulah mungkin saya sebut Kejadian suka apa duka itu? ya. Ya saya nggak bisa sebut ya. Oh, Saya nggak bisa sebut, tapi itu pelajaran lah buat saya. Ternyata ya apa yang kita lihat baik belum tentu baik. oke. Apa yang kita lihat benar belum tentu benar. Saya justru di sini punya kesimpulan dalam konteks ada, kalau nggak salah maaf, barangkali saya salah menyebut hadis itu, jangan cari pemimpin yang ambisi, kelihatan ambisi. Kalau nggak salah itu, dan saya nanti minta dibantu anunya gitu. Dan saya baru menyadari apakah orang yang pernah saya usung itu ambisi gitu. Saya pahami, saya renung-renungi setiap malam. Iya ya, kok Aminat ambisinya gede. Ya kalau kita baca interpelasi kan gitu kan. Perjalanan interpelasi, terus pasca interpelasi kemudian beliau mengundurkan diri segala macam. Atau apa ya gitu. Ya apa ya, saya kok jadi punya kesimpulan ambisinya kelihatan. Oke. Ambisi. Berarti LH menurut Kang Dadi ambisi. Bukan sih, maksudnya bukan ke anunya, caranya, Mas. Cara Meraihnya itu kan kelihatan gitu. Kalau orang ambisi itu kan cara meraihnya kelihatan. Dukdaknya gitu loh. Kalau petinju itu kelihatan tersini. Kan sebetulnya ini juga katanya ya, katanya kan pollingnya lagi tinggi-tingginya, lagi bagus, lagi banyak orang apa namanya euforia gitu loh, udah pasti ini, udah pasti itu. Ya kenapa sih harus melakukan hal-hal yang menurut saya bukan zero enemy. Ya, saya bukan pengamat politik ya, Mas. Tapi saya memang hari-harinya di sosial gitu. Saya ngeri juga gitu. Artinya kalau memang kita sudah di atas angin, sudah sih. Oke. Ya artinya apa yang harus kita ragukan kan gitu. Kan saya sudah di atas angin kan. Katanya gitu. Tapi ya saya sendiri juga, kalau ditanya Mas ke saya mau kemana, saya juga belum. Gitu. Kemana nih? Saya juga bingung gitu loh. Mengapa? Karena kalau dibalikin lagi ke 02, saya juga yakin saya nggak mungkin percaya. Mas LH. Nggak sampai sekarang ini, coba nggak misalkan Kang Dadi ngubungin Sudah. LH. Saya sudah pakai nomor LH-nya istri juga saya. ngubungin Mas Dadi, pernah nggak? Saya sudah pakai nomor HP anak saya sudah pakai, nggak pakai WA, telepon biasa, juga tetap. Diangkat? Nggak diangkat. Tahu kalau yang telepon ke Kang Dadi? Oh sangat, karena kan saya WA dulu. Mas ini saya, masih ada kok WA-WA-nya. Oke. Nggak dibalas. Pakai WA istri saya, pakai WA anak saya. Saya pengen, mungkin juga. Iya. Gitu. Tapi kan ya, kok saya jadi aneh gitu sekarang ini, kok jadi aneh gitu.
Apa yang saya kenal dulu dengan sekarang jadi aneh. Apa itu beda atau apa tuh? Ya itu tadi Mas. Ajarannya itu kan ke kita-kita itu jangan ada perdebatan. Maksudnya perdebatan boleh, jangan zero enemy gitu. Ini kan saya dengar lagi kemarin katanya di podcast ada rencana katanya beliau mau dikriminalisasi atau apa kan gitu loh. Tapi ya saya cuma ngeliat di YouTube atau ngeliat di ini kan, aduh ini kok apa sih gitu. Kok menderitanya atau bagaimana sih, sedang apa gitu loh. Satu sisi katanya sudah di atas kertas, di atas. Tapi ya saya bingung gitu. Tapi makanya saya nggak mau ngambil pusing, nggak ngambil bingung, sudahlah gitu. Barangkali memang ini yang terbaik. Saya diberi petunjuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ya pertemanannya sudah mungkin. Karena yang beliau ajari ke saya itu ya satu pun yang kebalik gitu loh. Ya salah satunya tadi zero enemy. Kan nggak mungkin lah Mas kalau zero enemy itu gimana sih Mas? Kita kan berupaya. Jangan sampai ada hal. Nah kalau kemudian dipancing dengan bahasa nanti kecamatan ini sekarang kecamatan ini kan mancing atau bagaimana, itu kan tujuan politik barangkali yang saya nggak paham gitu. Tapi kan buat saya orang awamnya, wah ini mah udah ngadu domba masyarakat. Barangkali kan begitu. Dia grup ini akan begini, grup itu akan begitu. Saya sayangilah. Cukup saya yang dilukai. Cukup saya yang dibuang seperti sampah atau diabaikan seperti apalah, saya nggak paham karena ya sudah gitu loh yang saya lakukan atau yang nggak ngerti Mas, saya nggak ngerti. Satu waktu ada teman yang pernah cerita, ya kamu salah, kamu sering offset, kamu sering ini. Ya kalau setahu saya gitu, kalau dan saya juga pernah jadi salah satu ketua di ONOS, saya kalau salah teman ya kita ngobrol dong. Dari hati ke hati. Atau apa yang tepat ya mungkin apa. Tapi ya itu tadi. Mengapa saya malam ini tertarik dan ngotot? Saya jangan sampai orang lain tuh seperti saya yang baru kenal. Sudah maaf ya gitu, sudah. Ya saya tidak ngompor-ngompor ini ya, saya atau meragukan, silakan gitu, itu pendapat. Tapi yang saya rasakan demikian. Jangan sampai yang lain itu dibuat seperti itu. Ini faktanya. Dan bisa cek kok video-video saya, foto-foto saya dari tahun 2020. Yang terakhir di Al Zaitun yang viral itu kan gitu loh. Termasuk terakhir di BPJS juga pernah gitu, beliau datang segala macam bikin konten dengan saya di Facebook. Hati-hatilah, karena ini kan pemilihan 5 tahun, Mas. Saya sayangi diri saya dan saya nggak mau dituntut di akhirat sama teman-teman yang sudah komitmen dari 18 LSM atau grup tadi. Makanya saya malam ini bersyukur. Karena saya menyampaikan malam ini saya ke teman-teman, tolong yang sudah pernah komitmen, ya saya anggap guru. Gitu. Karena saya sudah tidak punya kemampuan di ring satu kan. Gitu. Dan saya menyadari risiko dalam konteks ini bahwa ke depan misalkan gitu ada milik, ada apa, ya sudah silahkan gitu. Tapi ya itu tadi lah, saya akan berupaya menyampaikan ini kepada teman-teman. Dan itu kan sempat viral juga Mas, karena pada saat memberi nama cucu saya aja hadir beberapa LSM, terus hadir juga Mas Elhannya ya. Sampai sekarang sudah dekat kan, sudah seperti lebih dari saudara. Lebih dari teman, lebih dari segalanya. Karena kita kalau bercanda di mobil ya, cuman juga kan kalau memang ada rencana lain atau pengen apa ya, tolonglah info gitu. Jangan ditutup gitu. Ya kasihan kan teman-teman. Saya belum masuk tadi Mas. Anda dengar nggak ada yang telepon dari LHC juga kan? Kang gimana? Saya harus gimana? Itu kan juga sampai sekarang masih ngalir Mas. Makanya saya malam ini bersyukur, mudah-mudahan mereka melihat bahwa ya sudah, kenangan kemarin ya apa ya, karena ya kita punya foto juga nggak bisa ditukar di pom bensin kok. Saya punya video juga nggak bisa aslinya kan bukan berarti menjelekan, itu tidak. Mungkin Kang Dadi terakhir ya terkait masalah terkait apa imbauan gitu, Kang Dadi
ke masyarakat gitu. Menurut Kang Dadi soal sosok Luki Hakim itu seperti apa, dan dalam hal pilkada sekarang ini juga seperti apa, silakan mungkin Mas Dadi langsung closing statement disampaikan. Saya belum lama ini silaturahmi ke Kiai Abbas As-Saffah, pondok pesantren yang saya kiblatkan untuk komunikasi kadang-kadang dengan beliau. Saya kaget juga beliau katanya gitu kan menjadi pembina di salah satu paslon gitu. Kita sebutlah paslonnya. Tapi pernyataan Kiai Abbas itu menanyakan, loh Kang Dadi ini mendi gitu kan, kok nggak bareng? Terus dijawab sama yang ditanya, Kang Dadi minggat. Saya ingin closing statement, tolonglah jangan fitnah. Saya nggak pernah minggat dalam satu apapun. Rumah saya, ya walaupun kecil juga punya rumah lah di sini. Saudara saya, walaupun nggak banyak ya, tapi saudara saya di sini, teman sekolah saya di sini. Insya Allah saya masih menjaga hubungan baik dengan teman-teman saya, dengan saudara-saudara saya. Saya berharap kawan seperjuangan untuk Indramayu yang sama-sama kita cintai, kita sayangi ini jangan sampai keprank dengan siapapun, keperangkap dengan siapapun, karena malam ini saya sudah sengajai sudahi agar nanti sudah tidak ada lagi curiga ke saya. Karena masih banyak sekali orang masih curiga ke saya, kamu orang ini, kamu orang itu. Sudahlah, saya bukan berarti mau kampanye ke salah satu paslon, atau menjadikan salah satu paslon gitu. Saya tidak ada niatan itu, tapi saya ingin niatannya adalah, tolong kawan-kawan yang sudah berkomitmen dengan saya mohon maaf. Tolong maafkan saya karena saya sudah tidak bisa mengakses ke kawan-kawan semua, karena pada saat itu beliau juga tahu kita pernah komitmen di salah satu kabupaten Majalengka, ada juga yang di Kuningan, ada juga yang karena pertemuan-pertemuan yang sudah kita lalui kemarin. Dan lewat ini saya nggak mungkin juga telepon dan meminta maaf satu persatu gitu dan menjelaskannya satu persatu. Saya kira itu closing statement saya. Saya sekali lagi mohon maaf barangkali ada salah kata yang saya tutur kata, Bapak Ibu sekalian. Kita harus jadi pemilih yang cerdas, pemilih yang jangan mau dimanfaatkan oleh sebuah apapun, apalagi dengan framing yang kelihatan ambisinya, gitu ya, langkah-langkahnya. Itu saya terima kasih Mas Ahmad sama kru. Ini mudah-mudahan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, terima kasih Kang Dadi. Itulah curhat dari orang dekat Luki Hakim, Kang Dadi Carmadi, Ketua Luki Hakim Center yang terus nempel ke Luki Hakim. Kita lanjut di edisi berikutnya di Alma Corner. Simak oper no baper. Terima kasih Kang Dadi sudah hadir.